Selamat pagi anak-anak. Marcel Selamat ada pagi. ya? Oh ya, Marcel tolong sebentar, Ada, Pak. tolong ikut saya ke ruangan ya. Tolong ikut saya Siap. ke ruangan. Kita ada beberapa hal yang mungkin mau dibicarakan. Mari sudah, Marcel. Siap, Mari sudah, Pak. siap, Pak. Ya, Oke. oke. Silakan duduk, Marcel. Duduk. Terima kasih, Pak. Ya, Marcel, saya ada ini. Tadi sudah sempat dengar ada penyampaian dari uh, piket, ada juga dari guru-guru mata pelajaran. Katanya Marcel sering terlambat untuk datang ke sekolah, masuk dalam kelas. Uh, Betul. Marcel Benar, biasa Pak. bangun pagi jam berapa? Saya kadang jam 7, kadang setengah 8 baru bangun, Pak. Oh, gitu ya. Kita masuk sekolahnya jam 7.40 itu sudah harus di sekolah. Ini kalau bangunnya seperti itu memang nanti terlambat datang ke sekolah. Kira-kira, Betul. kira-kira kenapa sampai seperti itu bangun di jam itu? Mungkin boleh diceritakan Pak mau dengar. Pak, saya ini bangun terlambat karena setiap malam kami ada nonton nonton road race di televisi, ada Ya, pertandingan bola, kami juga sering nonton bersama. Jadi ya. bangun terlambat karena itu malam tidur terlambat. Sehingga saya Oh, selalu gitu. bangun juga terlambat itu, Pak. Sehingga saya ke sekolah terlambat seperti selama ini 2-3 hari terakhir ini, Pak. Oh, gitu ya. Oh, berarti, hmm, nah, jadi sebenarnya ini hobi ya, suka nonton road race. Saya suka Oh, nonton, kebetulan ada teman-teman saya yang mm-mm. kami sama-sama nonton di apa balai desa, jadi kami nonton Oh ya. sama itu. Jadi ini berarti Marcel sudah tahu dong ini kesalahannya seperti ini. Apakah ini bagaimana ini maunya seperti apa supaya supaya jangan sampai datang sekolah terlambat lagi. Kira-kira harus seperti apa Saya supaya punya jangan mama terlambat itu lagi. biasa mama itu bangun jam 5 sudah bangun, Mbak. Oh iya Dia ya. paling langsung bangun, dia ini apa siram bunga, bersihkan halaman rumah. Iya. Hanya mama yang selama ini tidak kasih bangun saya, sehingga saya bangun terlambat. Terus sudah itu mandi Oke. dulu, kadang-kadang saya tidak mandi juga datang sekolah. Oh Pakai gitu seragam, ya. cuci Iya muka, ya. langsung di sekolah. Iya iya iya. Tapi mama Oh ini memang tidak baik, dia tidak kasih bangun saya. Tapi Pak, ini saya rasa bahwa sebentar saya pulang kembali, saya beritahu mama supaya setiap hari itu kalau ya. mama sudah bangun, siram bunga, jangan lupa kasih bangun saya. Supaya saya bisa Ya mandi harus dan iya ya. sekolah. Harus begitu. Kan kasihan nanti terlambat terus, nanti sudah dicatat loh namanya di eh, apa di guru guru BK. Jadi harus bisa berubah ya. Berarti Marcel sekarang sudah sadar ya untuk berubah. Saya selama ini mau berubah hanya karena saya bangun terlambat. Selama ini saya bangun terlambat. Tapi baik, Ya, saya akan minta mama untuk kasih bangun saya sebelum
sebelum jam 7 supaya saya bisa siap untuk datang sekolah, mandi dan lain-lain, terus tiba Ya, tidak terlambat. ya harus begitu Marcel, harus bisa. Baik. Berarti Itu hari-hari yang akan mungkin datang pasti sudah tidak terlambat lagi berarti. saya akan berusaha supaya bangun cepat, bangun lebih Ya, sedu, sehingga saya bisa mandi dan datang sekolah. iya, baik sudah. Oke, mungkin begitu saja. Marcel boleh Baik, ya kembali ke kelas, tetap semangat belajar, eh, terima jangan kasih. menyerah. Nah, prosesnya masih terus berlangsung dan masa proses belajarnya masih panjang ini Marcel. Harus tetap semangat. Oke, baik. Ya, Selamat pagi. betul. Siap. Ya, Baik, silakan. terima kasih Oke, Pak. Saya permisi ya, dulu. Ya, ya silakan. oke. Baik, mungkin Baik, refleksi. Kita sekarang ya, sampai pada tahap refleksi dari Pak dulu. boleh. Sekarang kita refleksinya kita melihat berdasarkan praktik yang sudah dibuat. Kita sesuaikan Ya, dengan pertanyaan pemantik yang ada ya, Bapak Marcel. Ini ya siap. uh, ya, ya oke. Kasih refleksi. Dari yang saya lihat tadi sepanjang kita praktik tadi, saya rasa sudah berjalan baik. Mungkin ada sedikit kakunya karena mungkin belum terbiasa tentang soal praktik coaching ini. Tapi sepanjang itu saya sudah melihat sudah baik reaksi respon dari coach. Dan memang harus seperti itu reaksinya, harus apa istilahnya responsif terhadap pertanyaan yang diberikan oleh uh, coaching coach. Nah, coach itu sendiri tadi mendengar dengan baik, kemudian akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah mendengarkan permasalahan yang dialami oleh tadi berdasarkan kasus kita itu. Nah, Ya, tapi ya. sepanjang itu sudah berjalan dengan baik soal ini. Kemudian yang perlu diperbaiki itu mungkin atau ditingkatkan itu mungkin berkaitan dengan coaching. Saya lihat yang perlu mungkin harus digambarkan secara lebih banyak dijelaskan kenapa sampai, karena mungkin ada waktu juga sehingga penjelasannya kenapa sampai terlambat itu dijelaskan mungkin hanya sepintas. Harusnya butuh waktu yang banyak untuk bisa menjelaskan tentang secara mendetail supaya ini dari coach juga bisa memahami betul soal permasalahan itu. Kemudian Ya, ya, ya. ya, kemudian ya berkaitan dengan uh, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, saya rasa tadi kita penuh dan fokus sekali dalam hal melakukan itu uh, untuk memecahkan dan mencari solusi terhadap persoalan yang kita angkat ini, yaitu terlambat masuk sekolah. Ini yang untuk poin yang Ya, keempat itu. Kemudian yang paling terakhir itu berkaitan dengan meningkatkan ini, memperbaiki atau meningkatkannya. Yang perlu dilakukan itu mungkin harus lebih banyak memiliki apa seni dalam bertanya, itu berkaitan harus memiliki apa kekayaan dalam bisa menggali tentang persoalan yang dihadapi maupun untuk bisa mencapai solusi yang didiskusikan itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak Marcel. demikian. Oke, baik. Terima kasih. Dari saya sebagai coach, Terhadap saya coach. menemukan memang tadi
berjalan dengan baik. Ya. Hanya sedikit masukan supaya pada saat setelah, karena ini kan persoalan Ya. siswa yang terlambat, jadi minimal ada rencana tindak lanjut dari Pak sebagai Oh coach, iya. di mana Pak menentukan waktu misalnya 1 minggu, 2 minggu kemudian saya minta Marcel hadir supaya kita akan misalnya berbicara lagi tentang keterlambatan ini seperti apa, sudah ada perubahan atau belum. Betul Bapak. Minimal Ada maksudnya rencana itu tindak lanjut. Oke. ada rencana tindak lanjut. Iya. Itu Kemudian tadi suasananya sudah tepat. Hanya mungkin ya. tadi yang tadi Pak minta itu supaya coach bisa berbicara lebih detail tentang Ya. persoalan yang dialami. Kenapa sampai terlambat terus itu? Ya, Iya. itu menjadi itu Oke, nanti ya Bapak. kita coba lihat lagi. Siap. Tapi Ya. intinya bahwa suasananya betul-betul fleksibel. Ya, Ya. Suasananya sudah fleksibel tepat. dan itu menemukan solusi. Saya sendiri menemukan bahwa Ya. supaya saya tidak terlambat lagi, saya harus minta mama untuk membangunkan saya pada waktunya, sehingga saya siap diri dan saya datang ke sekolah tidak lagi terlambat seperti kali-kali sebelumnya. Oke. Itu saja. Jadi dari saya nanti saya akan tulis di itu lembaran refleksi itu bahwa RTL-nya tidak sempat direncanakan, rencana tindak lanjutnya tidak sempat dilakoni pada saat ini coaching. Iya. Nah, baik itu mungkin persoalan pertama waktu Pak jadi coach. Sekarang kita tukar peran, sudah ya? Baik, sekarang kita bertukar peran. Saya sebagai coach dan Pak Sil sebagai coach, dengan satu persoalan bahwa coach saya temukan tidak membawa buku catatan bahasa Indonesia pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelumnya saya mengecek kehadiran. Ketua kelas semua hadir? Hadir Pak. Oke, baik. Hadir. Ya. Semua hadir, tidak ada yang apa. Mari kita memulai kegiatan kita dengan doa. Doa mulai dan doa selesai. Oke. Anak-anak sekalian yang terkasih, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang baik, kita berbicara tentang fonem ya, dan seterusnya. Ya. Kalian ini saya lihat bahwa ada Sil tidak bawa catatan ya. Sil tidak bawa catatan hari ini. Iya Pak. Ya baik. Kalau begitu setelah pembelajaran ini selesai, Sil bisa ikut saya ke ruangan saya. Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Baik, kita lanjut pembelajaran. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Saya persilakan. Marilah berdoa. Doa selesai. Mari Sil, kita ke ruangan saya. Iya Pak. Baik. Mari masuk. Iya Pak. Silakan duduk. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Sil, tadi iya Pak. Saya lihat Sil tidak membawa buku catatan bahasa Indonesia. Ada di mana Pak. Buku catatan itu Sil simpan?
Di rumah, Pak. Saya tidak bawa tadi. Oh, jadi buku catatan ada, hanya tidak dibawa ke sekolah hari ini. Iya, Pak. Mungkin Oh, lupa tadi. oh ya. Sil tidak lihat roster kita hari ini, bahwa hari ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Tidak lihat, Pak. Oh, jadi alasannya karena lupa roster harian hari ini, pelajaran apa yang mau kita pelajari hari ini, sehingga Iya, Sil tidak bawa buku catatan. Tetapi buku catatan ada betul. tidak ada, Pak. Oh iya. Ya, Kenapa sampai Sil tidak ada eh, buku catatan itu? eh, begini, Pak. Sebenarnya saya untuk mencatat saya malas sekali. Kadang setiap hari ke sekolah, buku saya tidak bawa, Pak. Bawa pun bukunya biasanya saya titip lewat teman. Itu pun kalau sudah masuk di kelas, saya sudah tidak pergi ambil lagi di teman buku itu. Jadi biasanya saya hanya mendengar saja di dalam kelas sepanjang pelajaran. Sehingga saya tidak punya buku catatan, Pak. Iya, iya, iya. Ya, tapi ballpoint biasanya saya bawa ada punya penanya. Hanya Terus buku-buku. pulpen yang Sil bawa itu Sil bisa tulis di apa kalau sampai tidak bawa bukunya? Biasanya saya minta kertas di teman untuk saya tulis. Ya, Wah, baik juga kalau kita tulis di kertas sepotong-sepotong. Yang menjadi persoalan itu sih, kalau toh misalnya kita tulis di kertas-kertas selembar-lembaran kertas seperti itu, nanti jangan sampai kita lupa, kita buang. Nah, kalau kita oh, sudah buang, kira-kira kita mau belajar dari apa kalau kertasnya sudah dibuang. betul. Kalau baik, kalau setelah sampai di rumah, Sil bisa tuliskan di buku catatan bahasa Indonesia-nya Sil. Kalau tidak atau lupa lupa catat berarti hilang apa yang kita pelajari hari ini. Iya, Jadi Pak. Betul. Ya. memiliki buku itu sangat baik. Hanya kira-kira sih seperti apa ke depannya Hmm, bisa betul, Pak. ingat saja di atau bisa beli buku suruh mama bapak beli buku atau seperti apa? Saya sudah saya rasa betul pas saat mau ulangan itu saya setengah mati untuk mengerjakan soal sebab saya tidak punya buku catatan. Apalagi sekarang ini sudah mau Iya, menjelang ujian. Saya sudah pikir iya. untuk harus beli tas yang besar karena saya punya tas selempang yang samping kecil itu, Pak. Jadi bukunya tidak bisa muat masuk di dalam. Jadi saya rencananya mau harus ada Iya. tas yang besar, kemudian saya minta mama bapak belikan buku untuk saya supaya saya bisa catat yang tertinggal. Catatan catatan yang masih tertinggal saya bisa pinjam di teman untuk saya tulis dan saya rapikan di saya punya buku catatan sendiri. Saya sudah pikir seperti itu. Supaya saya jangan kesulitan saat ulangan nanti. Kalau tidak saya bisa-bisa tidak Iya, tuntas, tidak naik kelas saya takutnya. Hmm. betul. Karena Karena saya kalau kita tidak memiliki catatan itu baik. Hanya ketika misalnya menjelang ujian kita mau belajar kembali, kita mau belajar apa kalau tidak ada catatan. iya Pak, Jadi Sil rencana untuk mau apa buat catatan atau seperti apa ke depannya. saya mau buat catatan Pak.
buat catatan, kemudian setelah itu setiap kali pelajaran saya harus ada catatan itu. Supaya ketika proses belajar itu saya bisa menulis di buku catatan saya. Saya siap untuk Betul, itu. Saya mau berubah, Bapak. Siap. bagus itu. Itu yang Iya, diharapkan. Terlebih misalnya tentang fonem yang tadi Pak ajarkan. Kalau tidak iya, ada catatan, kita mau dari mana? Baik kalau kita ingat kembali apa yang diajarkan oleh Pak Guru. Tapi mau iya, ingatan kita ini mau berapa lama kita, pasti saatnya kita lupa. Dan itu baiklah kalau seperti tadi yang kamu katakan bahwa harus memiliki catatan. Nah, itu catatan. baik. Ya, Iya, nah, Pak. itu harus ada. Hmm. Mm-mm. Terus, Terus, nah sekarang yang menjadi kira-kira ke depan setelah ada catatan, nah supaya hmm, kita punya buku pelajaran, setiap pelajaran ini selalu ada catatan untuk bisa kita ulangi kembali, kira-kira simpannya seperti apa? Bagaimana menjaga kerapihan catatan itu sehingga catatan itu tetap ada, mulai baik sampai kita habis kuliah juga catatan yang iya, ada tetap iya, tersimpan, pelihara sehingga saatnya kita bisa bisa lihat kembali, membaca kembali. Nah, karena pelajaran ini tidak akan terkesudahan, dia akan tetap berkembang ya, iya, Pak. bahasa Indonesia. Iya, Jadi saya nak. harus seperti apa sampai di rumah kamu punya Oh, rencana sampai di rumah kamu harus seperti apa sehingga catatan itu tetap tersimpan rapi setelah misalnya setelah SD, SMP ini sudah selesai, kamu bisa apa catatan yang ada bisa bertahan sampai ketika kamu sehabis iya, kuliah Pak. masih tetap. Saya Mau seperti rencana, apa sih? Mau seperti apa? saya rencananya kalau sekarang sementara sekolah, sebenarnya saya, mama, bapak sudah siapkan lemari untuk saya, lemari buku Iya. dengan rak buku, lemari pakaian sama rak buku. Ah, Itu saya mantap siap. itu yang Ya, bagus. saya mau manfaatkan itu. Selama ini itu tidak ada buku yang ada di situ. Saya mau supaya saya punya buku-buku, saya rapikan di situ, rak buku itu. Supaya bisa saya pakai, Nah, sudah itu sampai kuliah pun saya tetap pakai itu buku. Ya, saya siap iya, untuk itu. Jaga buku-buku. iya. Ah juga Kemudian, begitu. oh iya Pak ya. Iya, itu rencana yang baik, rencana yang baik. Pak juga begitu. Oh, Pak punya catatan dari SD, SMP, bahkan SMA itu masih ada, masih tersimpan rapi. Ini juga menjadi suatu kenangan untuk kita. Oh, kasihan ini waktu saya SD, saya belajar ini. Ini catatannya. Ini menjadi bukti bahwa saya pernah belajar di SD, SMP, dan SMA. Itu juga menjadi ya, kesana, menjadi bukti untuk kita. Hmm. Tersimpan, ya, masih tersimpan rapi. Apakah nanti anak SIL juga bisa meniru Pak untuk menyimpan catatan itu dari SD hingga nanti SMA? ya Pak, saya mau Pak. Saya mau seperti Pak, simpan buku di yang rapi. Ya Pak, Harus sudah saya siap tersimpan Pak. dulu. Iya, saya mau berubah Pak. Ya, Sudah siap. baik SIL. Kira-kira tadi SIL bilang mulai sekarang SIL akan siapkan buku untuk catatan-catatan baik bahasa Indonesia maupun pelajaran lain yang nanti kita pelajari. Kira-kira eh, bisa kita tentukan waktu kah untuk nanti SIL datang tunjukkan kepada Pak, mungkin minggu depan kah atau 2 minggu lagi tunjukkan kepada Pak, ini Pak catatan bahasa Indonesia saya yang saya kemarin sudah berjanji untuk membuat catatan, bisakah?
hari apa? Selasa. Hari Selasa di ya bulan Januari. Baik. Januari kita masih libur. Di Iya, Februari itu kan bisa Pak. masih semester sudah masuk 6, tapi catatan semester 1 kan masih bisa Masih, ya, ditunjukkan untuk bisa. Pak. Ya. Nanti hari Ya, Selasa di 2 minggu atau 3 minggu lagi SIL bisa datang, bisa tunjukkan kepada Pak bahwa ini Pak, saya punya janji untuk membuat catatan bahasa Indonesianya, saya sudah catat dan ini buktinya. Bisakah? bisa Pak. Nanti ya, nanti saya tunjukkan di bulan Februari itu. Ya, ya, Siap untuk ya. tunjukkan Pokoknya sebelum catatan. ujian semester genap, SIL sudah lengkap semua catatan. Ya Pak, Ya. siap. Nanti Ya, baik. setelah SIL tunjukkan itu buku catatan semua itu, ya tidak menjanjikan untuk beri hadiah, tetapi intinya bahwa saya akan mengapresiasi perjuangan anak SIL bahwa bisa selesai mencatat kembali semua pembelajaran yang dari sebelumnya hingga sampai kita jalan ujian naik kelas nanti. Baik, Baik Pak, siap Pak. kira-kira Baik Pak. Ya, menurut SIL, eh, Pak buat seperti ini, Pak panggil SIL datang ke ruangan ini, jangan sampai menurut SIL Pak menekan atau intervensi atau buat tidak Pak. SIL jadi tekanan, tidak ya. Cuma Tidak Pak, tidak baik-baik Pak. saya Baik toh. untuk saya Pak. Tidak. Baik untuk saya Pak. Saya Baik. betul Pak. Ya. Oke. Ya. Baik. Saya sangka Ya. saya panggil panggil SIL datang ke sini, Pak panggil SIL datang ke Ya sini Pak. ini dengan tujuan baik. Terima kasih Ya Pak. kehadirannya dan terima kasih atas rencana untuk mencatat semua catatan. Semoga 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi SIL bisa tunjukkan kepada Pak hasil catatan SIL yang sudah selesai mencatat. Terima kasih. Nanti bisa kembali ke kelas, Ya Pak. bersama teman-teman. Kamu belajar kembali apa yang tadi sudah Pak jelaskan. Oke, Ya. itu saja. Baik Pak. Selamat. Ya. Oke, ya. Terima kasih Terima banyak Pak. kasih. Ya, saya izin pamit Baik. Pak. Ya. Selamat Oke, pagi. silakan. Ya, selamat pagi. Yang pertama, sekarang kita refleksi ya. Selesai. Ayo. Oke, masuk pada Agak bagian panjang, durasinya sedikit panjang, dan tapi sangat mendetail. saya rasa Ini puas. lebih bagus lagi. Iya, Saya rasa puas ada dengan peningkatan. ini, tapi kira-kira apa yang kita coba lihat ini Alurnya jelas, alurnya lebih dapat tadi. refleksi itu. Oh ya, Apa yang sudah berjalan yang baik sama percakapan? iya. Kita bagaimana? Iya, ya. Alurnya udah. Alurnya Dapat itu saya rasa ya sudah sesuai tersusunnya bagus sampai apa mulai ini saya duluan sudah Kak refleksinya. Ya, tidak. sudah rapi sekali mulai dari proses awal percakapan untuk menggali persoalan itu, ketemui ada persoalan di situ, coach bagus sekali, kemudian yang perlu ditingkatkan saya rasa sudah ini lumayan bagus berkaitan dengan coaching tadi, masalah yang ini
kemudian kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching, saya rasa itu juga sudah termuat di situ sangat jelas dalam proses coaching itu berkaitan dengan kehadiran penuh. Kemudian bahkan ada di situ ada rencana tidak lanjut, sudah ada nampak juga di situ, sampai ada apresiasi yang diberikan oleh guru jika siswa tersebut bisa mau berubah. Nah, itu luar biasa ya, saya rasa. Ya, apresiasi itu sebagai pemacu membuat dia semangat untuk bisa berubah, itu luar biasa. Sampai yang terakhir itu ada penilaian dari murid, ada diminta untuk bagaimana ini penilaian dari coach itu terhadap yang dilakukan oleh coach. Dan itu luar biasa. Saya setelah ternyata memang harus seperti itu alurnya sampai terakhir itu di situ. Apakah nyaman tidak setelah proses coaching itu berlangsung? Jadi seperti itu Bapak dari saya. Baik. Oke, terima kasih Pak Sil. Ya. Hanya dari saya itu saya mencoba cutting ini pembelajaran saya, misalnya pembelajaran, karena kalau kita melakukan pembelajaran seperti biasanya maka pasti waktu 15 menit tidak cukup. Jadi makanya tiba-tiba saya cutting, misalnya berbicara di dalam kelas tiba-tiba langsung menuju ke Pak Sil sebagai siswa yang tidak membawa buku catatan. Tetapi yang menjadi inti itu kita di ruangan di mana proses coachingnya terjadi di ruangan itu. Ya betul. Saya juga merasa kalau kita melakukan atau melakoni kegiatan itu secara baik, kita pasti merasa puas. Kita merasa puas. Ya. Saya tadi ada kepuasan tersendiri soal proses coaching itu. Coaching itu. Karena alurnya jelas lebih baik dari yang pertama itu. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita dua ke depannya. Saya juga akan kalau boleh kita tingkatkan apa yang ada. Iya. Tadi bagaimana? Coach benar-benar cara menggalinya itu yang luar biasa. Digali dengan pertanyaan-pertanyaan sampai tahu inti persoalan dari kenapa tidak punya catatan itu. Dan itu luar biasa. Ya. Dan terakhir itu ada RTL, ada rencana tindak lanjut, bahkan ada apresiasi tadi. Membuat apresiasi. Memberikan apresiasi jika mau berubah, berupa apa, mau hadiah apa. Nah, itu luar biasa baik. Sampai terakhir ada penilaian terhadap proses coaching itu. Apakah nyaman atau tidak dari itu. Kita tidak memberitahu kepada siswa bahwa sementara kita melakukan proses coaching, tapi kita memancing dia untuk menilai kita. Kira-kira jangan sampai kita ada tekanan selama kegiatan proses berlangsung.